Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Rezeki kalian dilimpahkan dan segala urusan kalian dilancarkan. Oke? Baik ya. Jadi mungkin di video kali ini saya akan buat judul dan juga thumbnail yang agak sensitif. Oke? Agak sensitif. Dan saya harap kalian simak video ini sampai akhir. Gunanya untuk ya supaya nggak jadi salah paham gitu ya. Jadi kalau kalian nontonnya setengah-setengah, ya nanti gagal paham. Kalian berkomentar yang enggak gitu ya. Yang dimana kalian berkomentar nggak sesuai fakta gitu. Ya ini sebetulnya ya yang mau saya bahas ini ada kaitannya dengan konten saya yang kemarin ya, berapa hari yang lalu ya, saya lupa sih ya, sekitar 2 hari yang lalu ataupun sehari yang lalu ya. Oke ya, 2 hari lah ya, 2 hari yang lalu, yaitu terkait saya merekomendasikan satu aplikasi penghasil uang yang benaran terbukti membayar, dan di judulnya itu saya serempetin ya, saya serempetin Redford. Nah ya, jadi kan teman-teman tahu nih ya, buat kalian para pemain Redford ya, dan juga mungkin orang-orang anti Ponzi, kalian paham lah ya. Saya itu akhir-akhir ini paling sering bahas Redford ya, karena ini harus disampaikan, ini money game Ponzi. Bahkan bukan cuman saya aja yang ngomong loh, ini money game ilegal bodong. Pusat utamanya referensi YouTuber menyatakan ini ilegal, itu udah menyatakan juga Redford ini ya tanpa izin ilegal gitu ya. Yaitu siapa? Satgas Waspada Investasi dari OJK. Ketuanya Bapak Tongam Tobing, yang artinya Redford ini dilarang. Nah, kita balik nih ya ke pembahasan saya mengenai saya kemarin tuh merekomendasikan sebuah aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar, namanya Jadi Duit. Oke. Jadi di konten itu banyak yang berkomentar ngebilangin saya ini munafik lah, terus ternyata Ilham ITV ya mencari referral juga, main money game Ponzi juga gitu. Ya pokoknya gimana ya, kayak salah gitu saya itu di konten yang kemarin. Nah gini gini ya, saya mau ajak kalian berpikir ya. Ini jangan kalian skip ya, tolong kalian harus cerdas gitu ya. Saya akui dan juga mungkin kalian mengakui, Indonesia beberapa tahun kebelakangan ini itu viral beberapa aplikasi penghasil uang ya. Banyak gitu ya, dari mulai Kezin lah yang saya tahu, terus ya banyak lah ya, dari yang terbukti membayar sampai yang tipu menipu. Nah, semua aplikasi penghasil uang kebanyakan dapat untungnya adalah dari referral ya, baik itu yang aman ataupun yang tipu-tipu. Nah ya, saya akui ya, yang terbukti membayar pakai referral juga, yang nipu sama pakai referral juga. Tapi bedanya apa? Yang aman dia mau membayar referralnya ketika ini menyelesaikan misi. Dalam arti kata mungkin misinya yang lain-lain lah ya. Atau dia juga nanti bisa mengundang orang, bisa dia dibayar. Tapi yang ini, yang bodong ya, tetap juga sama. Strateginya mengundang orang. Cuman orang yang diundang dia itu gunanya untuk ditipu. Gitu, untuk ditipu. Yang diuntungkan siapa? Yang punya aplikasi, leader, afiliator, mentor, orang-orang yang terdahulu bergabung dan paham dengan skema money game Ponzi yang seperti ini. Nah, jadi nih ya teman-teman ya,
Yang jadi permasalahannya sekarang ini bukan sistem referralnya, ya. Sistemnya gimana nih aplikasi ini, mau nipu kalian atau enggak? Gitu. Kemarin saya bahas jadi duit ya. Jadi duit itu tidak ada setor uang. Tidak ada setor uang, terbukti membayar, tidak ada rabat gacor, ya. Terus, ya nggak ada sistem depositan, tidak seperti aplikasi-aplikasi berkasus sebelum-sebelumnya. Ya, ada itu AI itu kan berkasus itu. Enel AGT berkasus tuh bos. Korban-korbannya nggak bisa narik. Nah, saya merekomendasikan nih aplikasi yang seperti ini jadi duit. Tapi saya di konten saya itu ya udah menyampaikan loh ini bukan Ponzi. Nah, kalian bilang saya main Ponzi. Artinya kalian itu nggak paham yang Ponzi itu yang mana sekarang. Gitu ya. Artinya kalian nggak paham Ponzi tapi berkomentar sosok paham Ponzi. Nggak tahu lah ya, mungkin kalian membela Redford kalian. Redford kan udah masuk entitas ilegal. Nah, gini, apa identiknya dari Ponzi? Teman-teman harus tahu. Pertama, ya, Ponzi itu udah pasti menyuruh deposit. Itu pasti. Jadi duit nggak ada. Bahkan bukan cuma jadi duit aja, snack video juga saya rekomendasikan. Neobank. Neobank deposit tapi ada legalitas. Jangan disama-samain tuh dengan Redford tuh, ya. Jadi, pertama ada depositannya kalau Ponzi, ya. Kalau aplikasi terbukti membayar kayak jadi duit, neobank, kalau memang ada depositannya itu saya pastikan udah legal. Seperti yang saya cantumkan di deskripsi. Ya. Itu yang pertama poinnya. Ponzi itu pasti menghimpun dana orang untuk dibawa kabur. Oke, yang kedua apa? Yang kedua, nih ya, ini yang terjadi sekarang di Redford, ya. Withdrawnya macet. Withdrawnya macet dengan hadirnya beberapa token, produk-produk yang gak logis, terus event-event yang gak logis. Itu ciri-ciri dari money game Ponzi. Jadi duit, neobank, snack video yang saya rekomendasikan, TikTok, itu sama sekali nggak pernah kayak gitu loh. Ya, yang ketiga nih ya, ciri-ciri aplikasi Ponzi itu ketika mengajak orangnya bergabung, mengajak member baru bergabung, itu pasti leader, mentor, apa ya, memberikan angin surga kepada orang yang diundang. Dengan kata-katanya tuh biasanya gini, kalau bapak gabung ke sini, kalau kamu gabung ke sini, kamu per hari akan dibayar sekian persen dari trading ataupun investasi ini. Nah, dari sana itu udah ketebak, bos, itu trading dan investasi apa yang seperti itu menjanjikan keuntungan yang pasti. Itu udah jelas. Itu money game. Contoh-contoh money game. Ciri-ciri money game. Jadi duit neobank, ya, itu nggak ada. Saya membuat video di konten kemarin itu, saya janjikan kalian per hari dapat sekian persen, itu nggak ada. Gitu. Jadi istilahnya gini ya. Kan kemarin kan saya merekomendasikan kode referral saya ke kalian. Kalau kalian nggak mau gabung dengan saya nggak masalah bos. Saya pun ini aplikasi yang kayak gini, ini cuman sampingan aja bagi saya. Yang tetap pertama adalah YouTube saya gitu. Membongkar money game. Kalau kalian pakai kode referral saya di aplikasi yang terbukti membayar, saya dapat bonus. Itu sama juga istilahnya dengan kayak kalian tuh donasi sedikit gitu, apresiasi untuk saya gitulah. Ya. Jadi kalau dibanding-bandingin ya, uh, money game Redford dengan aplikasi yang saya cantumkan di deskripsi itu nggak sepantasnya, nggak harus dibanding-bandingin ya. Lebih menjijikkan di Redford. Karena yang diuntungkan jelas orang-orang yang bergabung di awal. Terus ciri-ciri yang mungkin sangat identik itu kalau money game itu Ponzi, Redford, ROBD, Enel, apapun itu yang dulu-dulu Yagul, itu pasti identik dengan kata-kata scam.
Scam artinya penipuan. Di balik kata scam banyak yang dirugikan. Di balik kata scam, aplikasi nggak bisa diakses. Lah, aplikasi yang saya rekomendasikan dari pertama dia lahir, ya, dipromosikan oleh beberapa YouTuber yang sehat juga. Ya, aplikasi ini, ya bukan YouTuber Ponzi lah gitu ya. Ini aplikasi nggak ada istilah scam. Aduh, ya. Jadi kalau mau bilang saya hoax, mau bilang saya munafik, ngaca dulu bos, ya. Kalian kalau bilang saya hoax, saya menyampaikan red flag ini, ya, dengan sefakta-faktanya ini ilegal. Bahkan yayasannya dari red flag ini untuk Heart of Hope-nya itu udah masuk entitas ilegal juga. Melakukan penawaran investasi yang dibaluti dengan donasi. Ya, jadi nggak pantas bos kalian banding-bandingin aplikasi kalian dengan yang saya cantumkan di deskripsi. Dan juga nih ya, saya juga pernah dapat komentar dari kalian, ya nggak tahu tuh ini apa ya, pemain Red 4 ataupun pemain money game yang lainnya. Saya rasa Red 4 gitu ya. Dia berkomentar di konten saya yang sebelum-sebelumnya itu terkait Red 4 ya, mungkin pemain Red 4 lah gitu. Dia bilang ke saya gitu ya di komentar, lah emang YouTube nggak ponzi? Nah itu kan suatu hal yang lucu ya. Dia menganggap YouTube itu ponzi karena mungkin bagi dia ponzi itu kan ada sistem jaringan gitu ya, ada referralnya. Nah dikira dia subscriber saya itu pengikut saya yang bisa dikatakan ponzi. Nah ini kan udah melenceng untuk kelogikaannya. Jadi kalian tuh ya, untuk backdung ya, saran saya nih, sebelum berkomentar cari tahu dulu lah ya, cari tahu dulu makna ponzi itu sebenarnya apa gitu. Jangan semua di dunia ini kalian bilang ponzi, sampai-sampai YouTube kalian bilang ponzi. Kalau kalian bilang YouTube ponzi berarti channel TV ya, channel TV itu televisi kalian di rumah ya, kalian nonton bola berarti kalian itu menyaksikan ponzi. Kan lucu gitu ya. Kalian berdagang jualan di luar itu ponzi namanya. Ada orang beli sama kalian itu ponzi ya. Jangan semua di dunia ini kalian nyatakan ponzi. Aduh ya. Jadi sebelum berkomentar ya, jangan memperlihatkan kebodohan kalian ketika berkomentar. Saya ngomong seperti ini, itu saya ngomong kepada para penipu yang berusaha untuk merusak informasi yang saya buat. Karena ngomong sama penipu tuh nggak perlu sopan santun. Ya, kerjanya apa? Kerjanya adalah menjerumuskan orang demi keuntungan pribadi di skema money game Ponzi. Ya, jadi kalau saya membahas aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar, itu saya nggak pernah memberikan apa ya, kayak kalian pasti dapat untung segini, nggak ada. Ya, bahkan juga tidak ada angin surga seperti yang direkomendasikan oleh platform-platform ilegal gitu. Dan juga kadang saya sering ngomong ya di konten saya yang membahas aplikasi terbukti membayar itu, saya katakan ini aplikasi nggak bisa jadi tempat cari nafkah, ini cuman iseng-iseng saja gitu ya. Jadi sebelum berkomentar ya, cari tahu dulu lah ya. Jangan sampai orang sehat ketawa melihat komentar kalian gitu. Oke, niat saya di sini baik loh ya, untuk menjadikan kalian tidak terjerumus ke money game Ponzi. Ya, ibaratnya gini bos ya. Ibaratnya gini. Saya bisa ibaratkan ya. Ini kegiatan saya di YouTube membongkar money game Ponzi ini itu kalau diibaratkan ke dunia nyata ya. Ketika seseorang ataupun penjual
menjual makanan, ya, tapi makanannya beracun. Nah, ibaratnya gitu tuh. Ini ada aplikasi bodong nih, ya. Ibaratnya penjual makanan yang makanannya ada racun. Ini ada aplikasi penghasil uang yang sehat, ya. Ada penghasil uang yang sehat tidak beracun. Karena saya punya hati nurani dan saya tahu ini beracun, makanan ini yang diibaratkan investasi bodong. Ini saya bongkar biar apa? Biar orang nggak makan makanan ini. Gitu. Ya, karena dia sama-sama nih bisa dimakan. Tapi yang baik yang mana? Gitu. Jadi jangan semua dikatakan Ponzi. Pahami dulu, ya, dicerna, dianalisa, ini Ponzi nggak? Ya, ini investasi bodong nggak? Ini udah masuk SWI atau enggak nih? Ini udah ada legal OJK-nya atau enggak nih? Seperti neobank, bank jago, ataupun trading ya, trading yang legal kayak ada di Bapepti itu pintu Indodax. Gitu ya. Jadi jangan sembarang ngomong gitu ya. Cari tahu dulu riset kalian, pemahaman kalian cari tahu dulu, jangan asal berkomentar. Gitu. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Silahkan berkomentar. Kalau ada head comment ya silahkan. Nanti saya review lagi. Biar saya dapat AdSense gitu ya. Dari komentar kalian. Ya nanti saya review gitu ya. Saya kalau dihujat tuh makin kaya saya teman-teman ya. Makin ada bahan ya. Dari komenan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.